Halo Kang kawan, balik lagi dengan Kang Guru di sini. Oke, pada kesempatan kali ini saya bakal ngasih tahu ke teman-temannya ini my unpopular opinion ya dari saya. Ini kalau saya lihat di teman-teman di layarnya ini ya, ini itu adalah grafik dari IHSG teman-teman. Nah, di sini eh kalau saya lihat sebenarnya ISG itu bentuk pola yang nggak terlalu bagus nih, tapi mudah-mudahan saya salah gitu ya. Nah, di sini itu ada pola head and shoulder ya teman-teman ya. Ini ISG-nya pola head and shoulder, dan kita tahu ketika terjadi suatu pattern head and shoulder itu artinya potensinya itu bakal turun teman-teman ya. Eh tapi saya harapin sih saya salah gitu ya, karena kalau kita lihat sebenarnya kalau kita mundurin ya ISG itu ya sebenarnya masih cukup bagus lah ya, karena ya low-nya juga makin lama makin tinggi, dan high-nya juga ini kan sempat all time high juga dia ya. Nah, ini cuma kalau melihat dari kondisi terakhir di pasar modal gitu ya, teman-teman juga lihat dari flow-nya juga asing terus jualan ya. Ini salah satu indikatornya yang menurut saya ini bisa saja terjadi ya, tapi mudah-mudahan nggak terjadi ya. Cuma angan-angan aja, tapi kita butuh persiapan juga kalau seandainya tanda kutip itu terjadi itu teman-teman ya. Nah, ini pertama salah satu indikatornya asingnya masih jualan terus ya. Ingat ketika asing jualan terutama di saham-saham eh, penopang indeks ya, kayak banking ya, BCA, BRI, Mandiri, BNI, BNI, terus juga Telkom, Astra itu ya, itu kan lagi di sell semua sama asing di beberapa bulan terakhir. Ini kelihatan banget terutama di perbankan sih yang paling parah. Itu kan adalah pilar-pilar dari IHSG teman-teman ya. Nah, ketika asingnya jualan ya otomatis drop juga indeks kita ya, IHSG-nya terbentuklah pattern yang seperti ini gitu ya. Pola-pola seperti ini. Nah, kemudian juga kalau teman-teman baca berita lah, udah hampir seminggu terakhir ya, ini salah satu case yang cukup gede juga ya, itu ada penyebaran virus di China, yang itu kalau saya lihat di videonya itu cukup rame ya, apa namanya, orang masuk ke rumah sakit gitu teman-teman ya. Nah, kemudian juga tadi pagi kalau nggak salah di Malaysia juga udah mulai terdeteksi. Nah, ini tinggal nunggu waktu aja, harusnya sih ya dalam minggu-minggu inilah mungkin ada berita masuk ke Indonesia. Nah, kalaupun itu terjadi kemungkinan bakal ada aksi panik-panik selling gitu ya teman-teman ya. Mungkin kayak mirip-mirip COVID lah, tapi saya harapnya sih nggak terlalu sepanik COVID kemarin gitu ya. Atau ketika COVID pun itu tetap ada peluang kan teman-teman. Nah, di sini hari ini di tanggal 6 Januari itu nggak terlalu bagus ya closingan hari ini. Candlenya kemarin doji, hari ini merah, kemungkinan sih besok masih bisa melanjutkan pelemahan ya. Nah, tapi sih kita harapin ini gapnya udah ditutup ya, kemungkinan dia ngetes besok ke sekitaran 7030 kemudian mantul, kita harapin ya. Jadi pattern ini nggak kejadian, karena apa, kalaupun kejadian ini serem banget, dan ada beberapa selain tadi asing masih jualan, kemudian juga ada virus gitu ya, dan salah satu kebijakan lagi dari Presiden Prabowo yang mungkin akan jadi salah satu sentimen pemberat dari pergerakan ISG itu. Kalau teman-teman ingat ya, ini ketika di September atau sorry di bukan September, sorry di Oktober ya, karena kan pelantikan presiden, itu kebijakan pertama sekali itu adalah penghapusan kredit macet bagi nelayan dan petani itu teman-teman ya. Nah, hasilnya adalah saham-saham BUMN perbankan ya anjlok ya teman-teman. Kalau saham-saham perbankan anjlok udah pasti ISG ikut terseret. Itu lumayan ya, turun dari 7.800 sampai ke low-nya di sekitaran 7.000. Dan hari Minggu kemarin juga ada berita bahwasanya akan lanjut lagi penghapusan kredit macet untuk UMKM kali ini. Nah, kemarin aja udah dampaknya sebegini signifikan gitu ya. Asingnya jualan gitu ya, karena
ngelihat prospek dari pertumbuhan labanya kemungkinan di tahun 2024 nggak terlalu oke gitu, makanya full of year nggak terlalu oke. 2025 juga kemungkinan ya nggak terlalu jauh beda, makanya mereka memutuskan untuk jualan dulu. Nah, dengan adanya kebijakan baru tadi itu penghapusan hutang untuk UMKM, ya bisa saja berpotensi untuk saham-saham perbankan lanjut dijual sama asing. Toh sampai hari ini pun nggak terlalu, justru net sell lagi ya hari ini, asing net sell lagi. Kalau kita lihat di sini tuh net foreign sell ya, lihat kalau teman-teman lihat di sini BRI, BCA juga masih net sell, Mandiri ya, Telkom, brand juga udah mulai dijual sama cuannya. BNI ingat di sini, ini penopang dari IHSG sendiri, itu penopang dari IHSG teman-teman ya. Kayak ini brand nomor 1, BCA nomor 1 brand ya, BRI ini tuh top dari IHSG. Dan kalau teman-teman di sini posisinya masih net sell, sementara untuk net buy-nya ini ya meskipun masuk ke 20 besar tapi nggak terlalu signifikan, sementara di sell-nya ini sangat signifikan sekali, makanya hari ini IHSG-nya jatuh banget gitu. Nah, kalau melihat dari fenomena tersebut, ya bukan tidak mungkin pattern ini bisa kejadian. Dengan target penurunan ya anggap aja lah di ini kan high sempat di 79 sampai ke 7.000 ya, 900 perak lah turun ke bawah, ya bisa saja ya segitu bisa sampai ke 6.000-an lagi sekitaran sini. Nih sekitaran sini, nih sekitaran sini dalam banget nih. Kalaupun ada jatuh kan kayak kemarin COVID itu kan tuh, ini kan COVID nih, ya bisa aja sampai dalam kayak gini jatuh berat gitu ya. Tapi tetap lah ya teman-teman, gak usah takut dulu, saya bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi kita bahas data yang ada aja, dan persiapan kalaupun seandainya amit-amit kejadian kita udah prepare gitu ya. Toh saya harus bilang juga ke teman-teman, meskipun indeksnya jelek ataupun kondisi pasar lagi nggak bagus, itu teman-teman tuh masih tetap ada peluang ya. Hari ini aja karena isu dari virus HMPV tersebut lagi digoreng tanda kutip ya, otomatis saham-saham sektor healthcare dan tekno hari ini cukup signifikan naiknya ya. Kalau teman-teman lihat di sini di top gainer ya, nah ini ada MMIX itu ya, kemudian juga ada KF, IRA gitu ya. Ini kan dari sektor healthcare ya, kemudian juga ada DGNS di sini, ada Halo juga, itu dari sektor healthcare. Nah teman-teman, kemudian maksud saya gini, ketika IHSG ini hancur hari ini tuh turun sekitar 1,17% ya, itu tetap ada saham-saham yang naik. Nah jadi tinggal teman-teman itu pilih-pilih aja mana yang mungkin ada potensi untuk di tradingin gitu teman-teman ya. Dan alhamdulillah untuk hari ini yang di top gainer kita tiap hari kan ada live trading bareng gitu teman-teman ya, dengan nasabah saya itu yang mereka trading bareng ya sama saya, itu kita belinya barengan karena live voice gitu ya, live voice gitu. Jadi based on running trade, kemudian juga bid offer segala macam, itu ketika market berjalan itu kita buy bareng gitu ya. Dan alhamdulillah Mimix itu dapat kita tuh dari sekitar 160 170 itu udah mulai masuk ya. Kalau Pizza ini kan terlalu tipis, saya nggak masuk, sama Eci juga udah nggak masuk. Jihad ini kita masuk ya. Jihad ini dari 1300, INPC ini dari 218 kalau nggak salah tadi, saya lupa. Ya, kemudian naik ini dari kemarin ya. Naik itu dari 197 sampai 200. KF ini dari 720 sampai ke 700 gitu tuh kita udah masuk. Kalau IRA nggak masuk karena tipis. MLPL ini kita masuk dari 106, 107 sampai 108 ya. Ini kayak gini kan, ini ada peluang nih teman-teman ya. Nah ini kalau saya kasih lihat nih ke teman-teman.
Nah, ini tiap hari kita ada live trading ya teman-teman di channel Telegram ya. Nah, di sini teman-teman bisa trading bareng saya itu tiap hari dan gratis ya teman-teman, gak ada biaya bulanan, gak ada. Yang penting teman-teman buka akun Core Investment dan referralnya 290. Itu linknya ada di bawah ya, di dalam deskripsi. Dan deposit minimal 3 juta itu udah bisa trading bareng ke setiap hari bareng saya gitu ya. Dan di sini pun kita emang benar-benar on market ya teman-teman, lihat oh kira-kira saham apa yang masih ada peluang. Jadi ketika market merah pun sebenarnya peluang tuh tetap ada ya. Jadi ketika kondisi lagi nggak bagus, nah di sini justru kita dituntut untuk jeli dan pinter untuk melihat peluang gitu ya. Saham apa hari ini yang masih ada peluang untuk naik gitu. Nah, hari ini kalau teman-teman tradingan di saham fundamental udah otomatis banyak kan turun, karena kalau teman-teman lihat tadi rata-rata kan turun semua tuh ya, perbankannya turun, kemudian paling Goto doang tadi satu tuh lumayan. Ya, kita juga sempat main tadi. Ini contohnya kayak INPC. INPC kenapa tadi kita lihat teman-teman ya. Nah, ini INPC ini dari jam 9 lewat 19 ya kurang lebih. Ya, ini harganya masih di 210 saya lupa. Ini 210 ya. Ini kita CL-nya itu di bawah 200, kemudian MMIX. Nah, MMIX ini kita masuk dari 170 tadi ya, 170. Ini upgrade supportnya di 165 gitu. Jadi tetap ketika kita tradingan di sini saya bikin plan itu untuk batasan resiko. Jadi ketika kita pun tanda kutip kan ini saham gorengan ya. Saham gorengan karena saya agak jarang tuh ngajak gorengan sebenarnya. Cuma karena tidak ada yang terlalu bagus, saham-saham tanda kutipnya yang big value gitu ya. Ya terpaksa lah kita main hari ini yang ada flow bagus tuh di gorengan. Jadi ya kita coba ngambil peluang di situ, tapi tetap mau saham seperti apapun tinggal kita batasin resikonya aja itu teman-teman. Nah, buat teman-teman mungkin yang masih bingung buat analisa ya mending join aja, toh gratis juga, nggak ada biaya tambahan gitu ya. Ya kalau lu nggak cocok ya tinggal gak usah aktifin aja akunnya, kan gampang simpel. Gua nggak ada biaya tambahan registrasi awal, nggak ada ya, itu pure gratis. Nah, kalaupun teman-teman mau nyoba dulu gitu di hari Selasa ya, itu linknya juga ada di deskripsi ya teman-teman, silakan aja. Nih contoh tuh kayak cuan hari ini kita juga lumayan ya. Cuan itu dari 12.800 kalau nggak salah, 12.800, kita SL-nya itu di 12.600, ini naik sampai 13.400 lebih, 13.500 kalau nggak salah hari ini hacknya ya, saya lupa. Nah itu lumayan ya, kemudian naik ya tuh ya, ini kelihatan semua nih teman-teman. Nah maksud saya gitu ya, mau market seperti apapun, kalau kita bisa melihat peluang itu kita akan lebih enjoy dalam mengarungi market teman-teman ya. Nah kalau teman-teman sendirian pusing analisa, ya udah mending gabung ke komunitas saja, kita bisa diskusi bareng gitu ya. Join aja di situ, ada di deskripsi ya, apa namanya linknya. Oke, ini saya coba kasih sedikit edukasi ya. Kenapa tadi kita masuk ke INPC ya? Nah, INPC ini kan itu setelah dia rally ya dari 660 perak, sorry ini low-nya di berapa sih? 53 sampai ke 400-an, kemudian dia terkoreksi dalam. Nah, ini sebenarnya cukup menarik ya, teman-teman ya. Kenapa hari ini cukup menarik? Karena udah masuk ke area-area Fibonacci ya untuk masuk, dan hari ini dari pagi juga kelihatan volumenya juga udah cukup bagus. Kemarin tuh terkoreksi dan nggak ada volume buangan yang gede. Nah dari pagi ini udah kelihatan menarik ya kalau kita breakdown di chart menitan ya. Nah kan ini nggak bisa lihat tick chart ya. Nah di chart menitan juga ini kelihatan banget nih volumenya ya. Ini kelihatan dari volumenya itu. Nah ini mulai naik tuh nih, kelihatan dari sini nih. Nah ini kita mulai entry itu di sini nih, tuh lihat ya. Nah ini ketika dia break gitu ya, volume belinya udah mulai bagus. Ini sebenarnya sih saya udah ngerekam ya, rekamannya itu ada di tab reading. Sebenarnya saya mungkin di lain video lah ya bakal kasih edukasinya ya. Nih ini sebenarnya kalau kita live trading itu tiap hari itu
saya rekam teman-teman. Nih saya rekam, ini rekaman tadi pagi nih. Ini rekaman tadi pagi itu ada bid offernya ya. Cuma nanti lah mungkin kita di lain video. Kita coba belajar dulu dari chart aja lah. Ibaratnya historicalnya aja. Mungkin kita nanti di lain video ya. Nah ini kelihatan. Nah kalau seandainya teman-teman lihat ada saham gitu ya, kemudian ada volume buy-nya itu cukup tinggi, ada spike volume dan mulai ada tanda-tanda kenaikan dari bid offernya juga. Nah itu teman-teman bisa spekulasi beli. Nah kita tadi spekulasi beli itu ngeliat ini ya. Nah dari 200 sampai 210 212 ya. Ini kita mulai akumulasi di sekitaran sini dan berapa kali tektokan ya. Dia TP dulu tadi di sekitaran 220-an, kemudian turun lagi ya. Ini kita naik jual lagi di sekitaran 234 236 kalau nggak salah tadi. Terus buyback lagi di 228 supportnya ya sampai dia arah gitu ya. Nah, ini menarik banget sebenarnya ya. Kalau teman-teman bisa melihat saham-saham yang hari ini itu ngelawan market ya, kemudian juga kayak KF ya kan, karena ada sentimen. Tiap hari itu sentimennya beda teman-teman ya. Tiap hari itu sentimennya beda. Nah, tinggal kita pinter-pinter aja, jeli-jeli aja buat ngelihat peluang hari ini sektor apa yang main gitu ya. Nah, jadi tinggal kita fokus ke saham itu. Jadi kalau saham teman-teman belum bisa mandiri, ya udah mending gabung kita aja, bareng-bareng kita belajar bareng gitu ya. Jadi kesimpulannya, dengan IHSG yang berpotensi membuat pola yang nggak bagus seperti ini adalah pola reversal ya. Kalaupun amit-amit kejadian, teman-teman gak usah panik ya. Itu saran saya, gak usah panik, tetap rasional gitu ya. Nah, tetap ada peluang di saham-saham yang hijau gitu ya. Saya nyaranin kalau teman-teman trading ya, itu selalu fokus ke saham yang hijau. Jangan beli saham yang merah karena bahaya gitu teman-teman ya. Apalagi ketika marketnya hijau, saham yang teman-teman beli justru saham yang merah, itu aneh gitu ya. Market aja hijau, kenapa dia merah gitu. Nah itu jangan. Jadi ketika market mau kondisi apapun, teman-teman lebih baik fokus ke saham-saham yang lagi hijau gitu ya. Oke, mungkin sekian aja video saya malam ini. Mungkin kita jumpa lagi besok. Mungkin ya gue bakal rutin update. Mungkin besok gue cariin saham-saham yang bisa beli buy on weakness gitu ya di area-area low, karena banyak udah barang-barang murah juga. Mudah-mudahan besok market bagus, dan jangan lupa besok kita ada trading bareng. Yang belum join aja, klik link di deskripsi ya. Thank you teman-teman.